Itu pertanyaan yang akan mengundang reaksi emotikon ketawa. Percayalah teman-teman perlu menanyakan dua hal. Alangkah baiknya jika kita memiliki modal pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan adalah, ada yang pernah menanyakan di grup Facebook baik itu WHV ataupun lowongan peluang kerja di Selandia Baru. Saya sudah umur segini, saya pengen kerja di Selandia Baru atau di Australia, gimana caranya? Saya punya keinginan untuk hijrah ke luar negeri, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Pernah ada yang menanyakan seperti itu, atau pernah ada yang melihat yang ngepost seperti itu, tidak ada yang menjawab, kemudian hanya berujung pada reaksi emotikon ketawa. Itu sebenarnya bisa dihindari, dan itu tidak ada yang salah ya dalam hal itu. Baik yang menanyakan ataupun yang bereaksi itu sama-sama punya alasan tersendiri, dan saya memahami itu. Yang bertanya juga tidak tahu, yang memberikan reaksi juga tahu, dan dia kasihan. Kok bisa ya orang bertanya seperti ini? Di video singkat ini saya ingin ngomong sedikit tentang sebelum teman-teman menanyakan hal itu, gimana caranya atau apa peluang kerja yang bisa saya lamar, itu saya ingin menjabarkan sedikit pertanyaan yang perlu teman-teman jawab sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu. Ketika teman-teman mendapati ataupun ketika teman-teman menanyakan hal semacam itu, kapan atau gimana caranya saya bisa kerja di luar negeri? Saya udah usia segini, atau saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak punya kesempatan WHV, tapi saya tetap ingin keluar negeri ke Australia atau Selandia Baru. Jawabannya adalah, teman-teman perlu menanyakan dua hal yang perlu dijawab oleh teman-teman sendiri. Jadi lemparkan pertanyaan ini untuk teman-teman kemudian jawab sendiri. Yang pertama adalah, apa keterampilanmu? Dengan memiliki jawaban atas pertanyaan apa keterampilanmu, satu langkah ke depan akan lebih mudah. Bahkan untuk lebih berani menanyakan apakah ada lowongan di sini, itu akan lebih tertata. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir akan ada reaksi ketawa atau akan ada pertanyaan balasan gitu. Dengan memahami apa keterampilan teman-teman akan bisa mengkorelasikan keadaan teman-teman sekarang, pengalaman teman-teman sekarang, kiprah teman-teman sekarang dengan kira-kira langkah ke depan atau tujuan saya di negara rantau nanti itu seperti apa. Teman-teman itu sudah punya gambaran. Jadi teman-teman nanti tidak perlu menanyakan lagi, saya sudah usia segini, kira-kira saya bisa buat apa. Sebaliknya, teman-teman dengan bermodalkan keterampilan tadi, pengetahuan tadi, itu sudah berani mengungkapkan, saya punya latar belakang ini gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak semua orang kemukakan ya. Ada sebagian yang sudah tahu, oh saya ini IT, saya ini latar belakangnya engineer gitu. Saya ingin berkecimpung di dunia yang sama ketika saya hijrah ke luar negeri nanti. Namun banyak juga yang dia tidak bisa, dia belum menanyakan sendiri apa keterampilan dia, namun sudah buru-buru menanyakan kira-kira aku bisa kerja apa. Ini saya yakin pertanyaan ini keluar ketika teman-teman atau si penanya itu mendengar, wah enak di luar negeri, nggak perlu keterampilan, cuci piring, petik buah bisa mengumpulkan ribuan dolar. Itu nggak masalah juga, karena memang ada cerita seperti itu. Namun sebaiknya ketika kita keluar negeri, alangkah baiknya jika kita memiliki modal keterampilan, sehingga kita tidak bisa bergantung pada nasib saja. Wah nanti paling juga di sini dapat kerja cuci piring, paling juga nanti saya dapat kerja cleaner, nggak apa-apa, nggak punya keterampilan. Jangan gitu juga, tetap harus punya modal lah, ibaratnya itu yang dibawa ke sana itu ada gitu loh. Baik itu ya. Jadi tanyakan dulu kira-kira keterampilan teman-teman itu apa, sehingga nanti ke depan akan lebih mudah. Yang kedua adalah, ketika teman-teman sudah memahami keterampilan teman-teman, pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan adalah,
pengakuan atas keterampilan teman-teman itu. Nah, itu penting juga. Pengakuan atas keterampilan teman-teman itu. Ketika teman-teman nanti berkeinginan pindah ke luar negeri, teman-teman sudah punya 2 modal tadi, pengakuan. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua pengakuan atas keterampilan teman-teman. Teman-teman ketika menanyakan di grup nanti tidak perlu rumit-rumit lagi, tidak perlu jauh-jauh lagi. Cukup tanyakan, apakah ada peluang untuk saya yang memiliki keterampilan di bidang ini? Apakah keterampilan ini sedang dicari? Kemudian bahkan ketika nanti ada yang ngepost, saya butuh ini gitu. Biasanya kan ada teman-teman yang sudah di sini, di luar negeri itu menanyakan memberikan lowongan, itu teman-teman sudah bisa menjawab sendiri, oh ini berkorelasi dengan keterampilan saya, oh ini spesialisasi saya itu. Jadi teman-teman lebih mudah menjawab pertanyaan akan keinginan teman-teman bekerja di luar negeri. Nah, untuk yang kedua, yang pengakuan ini, pertama-tama saran saya adalah ketika teman-teman belum memiliki pengakuan itu, teman-teman coba cari kira-kira perusahaan, unit dagang, unit usaha yang bisa membantu teman-teman meningkatkan skill, kemudian memberikan pengakuan bahwasanya teman-teman memang pernah bekerja di situ, memang bekerja di situ dan memang punya keterampilan itu. Nah, itu satu ya. Misalnya saya ambil contoh ngelas, welding ya. Teman-teman yang punya keterampilan mengelas, kemudian bekerja sebagai tukang las misalnya. Aku punya pengalaman las 5 tahun mas, gitu. Atau punya pengalaman las 3 tahun. Teman-teman mulai cari kira-kira di mana teman-teman bisa mendapatkan pengakuan bahwa teman-teman memang pernah bekerja di situ atau sedang bekerja di situ dan memang terampil di bidang itu, di bidang mengelas. Misalnya teman-teman nyari, oh itu di kota A, di kota saya misalnya ada tempat bengkel las yang gede, yang saya bisa mintai pengakuannya, saya ingin magang di sana bahkan. Nah, itu teman-teman dekati pemiliknya ataupun orang yang megang bengkel itu. Teman-teman ngomong saja, saya kesini pak, niatnya adalah mencari pengakuan atas keterampilan saya bisa mengelas, namun selama ini keterampilan saya hanya sebatas saya tekuni untuk saya pribadi. Misalnya saya bekerja untuk diri sendiri, nah ini saya pengen menambah keterampilan, mencari pengakuan sekaligus meminta pengakuan secara secara tertulis ya. Jadi nanti kalau bisa bengkelnya itu diminta mengeluarkan semacam surat pengakuan bahwa si A ini, orang ini memang terampil, memang kompeten di bidang las mengelas, welding. Dia pernah bekerja untuk saya atau dia sedang bekerja untuk saya dalam jangka waktu sekian. Attitude dia baik, sikap dia, perilaku dia baik, dia bekerja sepenuh hati, dia datang tepat waktu, dan dia tidak pernah membuat masalah apapun. Nah, itu nanti dibikin semacam surat begitu, nggak apa-apa. Nanti kan setiap bengkel atau perusahaan kan ada kopnya, kalau bisa dikasih kop itu. Nah, itu pengakuan yang pertama. Kemudian pengakuan yang kedua adalah teman-teman mencari pengakuan dari lembaga yang resmi. Misalnya BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesional kalau nggak salah, BNSP. Cari sertifikasi semacam itu, BNSP. Memang agak mahal, mungkin di atas 2 juta, namun akan sangat membantu menunjang teman-teman saat melamar pekerjaan. Jadi BNSP atau lembaga sertifikasi lain silahkan diandalkan untuk mencari pengakuan yang resmi. Nah, setelah 2 hal itu digenggam ya, jadi yang pertama tadi apa? Keterampilan, pengetahuan teman-teman atas keterampilan teman-teman sendiri. Yang kedua adalah pengakuan dari pihak lain, dari pihak ketiga. Teman-teman mulai bergerilya mencari informasi. Kira-kira apa yang bisa saya, di mana saya bisa menyalurkan keterampilan saya ini. Apakah saya ingin
melamar bekerja di Australia atau Selandia Baru atau Jepang atau Singapura, teman-teman mulai mencari grup. Biasanya di Facebook banyak tuh. Masing-masing negara punya grup Facebook sendiri. Orang Indonesia sangat terampil bikin grup Facebook. Nah itu mulai menanyakan, ada nggak lowongan buat saya yang menekuni dunia las mengelas ini. Saya punya sertifikasi dan saya punya pengalaman. Nah itu pertanyaan yang punya dasar kuat, pertanyaan yang didukung oleh didukung oleh alasan yang kuat gitu. Ketika teman-teman menanyakan, saya sudah tua, saya sudah 40 tahun, apakah ada pekerjaan untuk saya? Itu pertanyaan yang akan mengundang reaksi emotikon ketawa, percayalah teman-teman. Saya harap itu tidak terjadi pada teman-teman, karena teman-teman sudah punya dasar, sudah punya background yang kuat, latar belakang yang kuat yang bisa dijadikan alasan kenapa teman-teman menanyakan lowongan pekerjaan. Baik, itu saja. Maafkan jika saya terlalu terburu-buru, terlalu intonasi yang naik turun ataupun struktur kalimat yang kurang tertata ya. Yang jelas di sini saya hanya ingin membantu teman-teman yang selama ini berharap bisa bekerja ke luar negeri, namun pertanyaannya masih gerambiang, masih samar-samar, mengawang-awang. Saya ingin membantu teman-teman mempertegas pertanyaan teman-teman di grup nanti ya, dengan menjawab 2 pertanyaan itu. Kira-kira keterampilan apa yang bisa saya itu. Saya tidak menyuruh teman-teman mensertifikasi ataupun mencari pengakuan atas semua teman-teman yang sudah lakukan lama ya. Bahkan ketika teman-teman baru memulai sebulan lalu, itu juga bisa. Teman-teman yang baru menekuni misalnya pengemasan makanan, kemudian ingin bekerja di luar negeri. Di Australia kan ada pengemasan makanan juga tuh, atau baik itu daging ataupun seafood, itu kan bisa buat sponsorship juga. Itu bisa, cuma teman-teman harus lebih lihai ketika nanti mengkorelasikan teman-teman pengemasan makanan kering di tingkat UMKM ingin bekerja ke Australia. Nah itu dikorelasikan, mana ini yang bisa mengeluarkan rekomendasi untuk saya, mana ini yang lembaga sertifikasi yang bisa mengakui kiprah saya. Nah itu teman-teman harus bisa menjawab itu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin berkomentar, bertanya, meminta saran atau memberi masukan kepada saya terima dengan senang hati di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.